Salam, salam. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam doa pagi hari ini. Seperti yang saya catat di dalam tema kita, yaitu serupa dengan Yesus atau Batinia yang serupa dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, banyak kenyataan yang masih dialami oleh banyak orang Kristen, ya. Mereka menganggap bahwa sudah menjadi orang Kristen yang benar. Mereka sudah menganggap menjadi orang Kristen yang sudah layak, padahal mereka belum, atau bahkan mungkin tidak sama sekali. Meskipun mereka itu banyak orang yang bergereja, banyak mungkin pelayanan dan sebagainya, saudara. Sebenarnya banyak orang yang sedang tersesat dalam gambar dirinya yang salah. Hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat, yang saya akan ambil di dalam ayat yang ke-34. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Di sini mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ayat ini sebenarnya bertumpu pada ketika Tuhan Yesus itu berbicara dengan wanita Samaria, ya, di sebuah pergi di sebuah sumur. Lalu Yesus menceritakan, membicarakan tentang siapa Dia. Dia berkata bahwa Dia itu adalah air hidup yang bersumber kepada Yesus tidak akan pernah haus selama-lamanya, tapi orang yang masih minum air dari sumber mata air yang biasa akan mengalami kehausan dan sebagainya, sampai wanita ini akhirnya bertobat. Lalu setelah bertobat, dia datang ke kota menceritakan ada seorang rabi atau seorang nabi. Dia bilang dia telah menolong dia supaya datang ke sana. Lalu tiba-tiba pada waktu itu kan murid-murid Tuhan Yesus sedang ada di luar kota, sedang pergi. Tiba-tiba murid-murid datang dan berkata kepada gurunya, dia menyodorkan, memberikan makanan kepada gurunya ini di dalam ayat yang ke-31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32, kan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka ayat 33, murid-murid itu berkata kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Nah, pada waktu itu Tuhan berkata bahwa menurut pemikiran orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus itu, makanan itu harus dalam bentuk fisik, makanan secara fisik. Ya, memang makanan secara fisik itu penting, tapi makanan yang lain yang jauh lebih penting daripada itu adalah makanan rohani atau firman Tuhan yang disediakan. Maka dikatakan dalam Injil Matius awal-awal itu, makanan manusia hidup bukan dari makan, ya, dari roti saja, tetapi hidup juga dari firman kebenaran itu, saudara. Nah, Yesus ini ingin menjelaskan tentang makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dalam pernyataan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang makananku adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu Dia yang mengutus aku. Perhatikan di sini, saudara, dalam Injil Yohanes, Allah ini sering disebut Dia yang mengutus aku. Nah, ini jadi Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada siapa Dia itu memiliki atau melakukan kehendak. Konsep melakukan kehendak Dia yang mengutus aku ini juga nanti dipakai dalam pasal yang kelima ayat 30, pasal 6 ayat 38, dan pasal 9 ayat 4 untuk menggambarkan hakikat pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan yang sebenarnya itu apa? Pelayanan yang sebenarnya ini adalah bahwa bukan
tentang makanan secara fisik seperti yang ditawarkan oleh murid-muridnya, yaitu untuk makan, tapi Tuhan justru berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Tugasnya di sini apa? Yaitu saudara, untuk menyelesaikan penyelesaian pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini dalam kata menyelesaikan ini, kata kerja ini dari kata teleio. Kata teleio ini artinya hampir sama dengan kata kerja yang dipakai dalam pasal 19 ayat yang ke-30 itu pada waktu dia disalibkan. Ini kata kerja ini, saudara. Menarik sekali, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yesus itu sudah berkata teleio. Teleio itu artinya sudah selesai. Ya, menyelesaikan itu pekerjaan Tuhan yang berat, yang dia berkata bagaimana beratnya untuk menunda makan siang, tetapi dia melakukan pekerjaan yang lebih berat daripada hanya sekedar makan siang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Dia menceritakan tentang air hidup kepada wanita Samaria itu. Nah, lalu apa saudara? Wanita ini akhirnya bertobat. Yesus berkata, undang suamimu. Dia bilang, saya nggak punya suami, betul apa katamu? Dan seterusnya di sana dikatakan sampai Tuhan berbicara tentang bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, penyembahan itu yang sebenarnya itu apa di Betel, apa di Yerusalem, apa di mana saudara penyembah dalam roh dan kebenaran. Dijelaskan semuanya di sini saudara. Lah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Sebenarnya apa saudara? Ketika Yesus sedang berbicara kepada perempuan ini, dia sedang memberikan terang. Karena memang Tuhan punya tugas, punya tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus kepada kita itu, yaitu untuk menyelenggarakan atau membuat manusia itu memiliki pikiran dan perasaan Allah. Contohnya ini adalah wanita Samaria itu dibuat mindsetnya yang seperti biasanya bagaimana penyembahan yang benar diubah oleh Tuhan supaya memiliki pemikiran yang benar, yaitu bagaimana memiliki pikiran dan perasaan Allah. Prinsip ini sebagai anak Allah adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen, kehendak Bapa itu menjadi hukum kita. Kehendak Bapa yang dilakukan mulai dari doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kalau berdoa, berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Lalu diakhiri dengan kehendakmu yang jadi. Nah, pemikiran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita itu dipanggil oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa. Kalau saya singgung beberapa waktu yang lalu tentang menjadi orang yang mulia, kenapa Tuhan panggil kita menjadi orang yang mulia? Karena Tuhan mau kepada kita semua, kita bukan hanya menjadi orang yang selamat, tapi Tuhan mau kepada kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas, memiliki mutu kehidupan rohani yang tinggi. Hidup kita itu yang mengenakan prinsipnya, prinsip Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus mengenakan prinsipnya Bapa, yaitu apa saudara? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini prinsip ini saudara, ya, prinsip yang diberikan oleh Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu kita menjadi orang yang bergereja, mungkin kita sudah mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan bergereja, tapi kalau tidak memiliki prinsip batiniah seperti Yesus, dia mengutamakan makanan rohani yang lebih penting daripada makanan jasmani, lebih mengutamakan prinsip hati untuk mengasihi orang lain, menunda makan siang, menunda kebutuhan hidup kita, kepentingan kita, egois kita untuk keselamatan orang lain. Nah, kehidupan yang dikehendaki oleh Allah adalah sikap hati atau sikap batin seperti Tuhan Yesus, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang yang butuh pertolongan kita. Ini adalah kemampuan berpikir yang ada pada pikiran Yesus, ada perasaan yang ada pada diri Yesus, yang juga
untuk kita manusia supaya kita memahami tentang kebenaran ini. Bapak Ibu, jujur saja masih banyak orang yang pada umumnya kita itu masih hanya mampu memahami kebaikan moral secara umum berdasarkan hukum. Tapi hukum yang diberikan karena keadaan manusia yang tidak bisa mengerti kehendak Allah secara penuh atau sempurna itu, kita hanya merasa kalau kita sudah baik, kalau kita sudah tidak menyakiti orang lain saja, kita merasa sudah benar. Tetapi saudara, kalau kita melihat menyadari tentang keberadaan Yesus, keberadaan Yesus kenapa harus 3,5 tahun? Dia itu mengajar orang-orang atau murid-murid pada waktu itu. Karena Injil itu akan membuat atau mengubah manusia bukan hanya menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau bicara tentang orang baik, di luar Kristen banyak yang baik. Kalau hanya bicara tentang orang bermoral, orang Kristen, orang-orang di luar Kristen itu moralitasnya mungkin lebih baik dari orang Kristen. Tapi orang yang dikehendaki oleh Bapa ini adalah bagaimana orang yang pikiran dan perasaannya itu seperti Yesus dan secara penuh bisa menjadi sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengajarkan pikiran dan perasaan Bapa ini. Makanya kenapa 3,5 tahun Tuhan Yesus harus mengajar murid-muridnya supaya bukan hanya moral yang baik, bukan kebenaran yang benar menurut dirinya, tetapi yang sesuai dengan kebenaran Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata, agar kita menjadi sempurna seperti Bapa. Orang percaya yang sungguh-sungguh mau diajar oleh Tuhan Yesus tidak akan lagi memperkarakan perkara-perkara dunia. Tuhan Yesus menjadi contoh. Ya. Murid-murid pergi cari makan, Yesus tetap ada di situ karena punya misi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Mereka juga tidak merindukan dan meminta apapun selain untuk berusaha apa yang diinginkan oleh Bapa untuk dapat dilakukannya. Harusnya kita menjadi anak-anak Tuhan di hari-hari yang sulit ini, kita lebih dekat sama Tuhan. Kalau kita dalam grup New Life, harusnya benar-benar kehidupan kita mengalami perubahan karena hidup yang baru. Kehidupan yang baru di dalam grup kita itu semakin hari semakin diperbaharui dalam sikap, tindakan, dan perkataan kita. Itu berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus melakukan rencana Bapa. Rencana Bapa itu adalah melakukan kehendak Bapa itu, makananku melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya Tuhan itu masih belum selesai, Bapak Ibu. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong, ya, orang lain yang perlu diselamatkan. Mungkin juga nggak usah jauh keluarga Anda, keluarga kita yang masih belum bertobat. Kami puji Tuhan, Bapak Ibu, kami keluarga, baik dari keluarga istri saya maupun keluarga saya, semua sudah jadi orang Kristen. Ya, keluarga kami 5 bersaudara semua menggembalakan, menjadi hamba Tuhan semua. Dari keluarga istri saya ada 1 adik dari istri saya, ya, yang dapat pendeta juga, Bapak Ibu. Kami sudah diselamatkan, artinya keluarga ini tanggung jawab yang utama itu harus diselesaikan adalah keluarga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam diri kita akan mengalir hasrat atau keinginan daging. Itu natur kita itu masih ada. Karena apa? Di dalam diri manusia itu masih ada karakter atau kodrat dosa yang belum diselesaikan. Keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, keinginan daging ini masih melekat kepada kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus disodorkan tentang makanan, Dia bilang, makananku bukan itu yang utama. Tetapi yang utama adalah bagaimana Dia menyelesaikan kehendak Bapa. Kalau seseorang sudah terikat dengan keinginan daging, makan, minum, pakaian, dan seks, maka orang itu dalam keterikatannya itu, Bapak Ibu, pasti tidak akan bisa menjadi lebih dekat kepada Tuhan.
Keinginan daging inilah yang sulit sekali untuk dilepaskan. Keinginan daging yang tidak sesuai dengan kesucian Allah akan menuntut terus dan akan menuntut untuk terus dipuaskan kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah. Maka dalam diri kita Bapak Ibu terdapat berbagai keinginan-keinginan yang sudah mengakar, sudah mengikat sehingga menjadi suatu ikatan yang tidak sulit untuk kita lepaskan. Ya, sulit untuk kita lepaskan. Ya, makanan itu baik untuk tubuh kita Bapak Ibu, tapi bukan makanan untuk menjadi kepuasan kita. Dan kalau saya tidak makan itu, saya tidak akan bisa tidur misalkan. Ya, saya kalau tidak minum itu, saya tidak akan merasakan puas. Makanan hanya untuk sarana kehidupan kita. Masih banyak yang lain, saudara. Inilah yang membuat banyak orang yang tertawan oleh keinginannya sendiri. Banyak orang Kristen menganggap hal ini sebagai suatu yang wajar, suatu yang biasa, yang natural. Mereka membiarkan diri mereka terus dalam belenggu berbagai keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Ya, Firman Allah mengatakan agar kehidupan lama itu harus ditanggalkan, artinya dilepaskan. Keinginan kita yang lama harus kita lepaskan, kita tanggalkan supaya kita mengenakan kehidupan yang baru yang terus-menerus diperbarui di dalam kehidupan kita yang harus kita hidupi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, mari kita belajar menaklukkan segala keinginan diri sendiri, lalu menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Menaklukkan segala keinginan kita kepada Allah. Seperti pada waktu Tuhan Yesus ditawari makanan, pada waktu itu ada padaku makanan. Dia sudah menyelesaikan tugas, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan masih banyak tugas, masih banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, saudara. Kita memang tidak bisa berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan hadir ke bumi bersama-sama dengan murid, dia memberikan Injilnya, artinya firman-Nya. Lalu setelah itu bukan hanya firman saja yang diberikan, karena tahu bahwa manusia yang terbatas ini tidak selama-lamanya kuat menghadapi tantangan. Maka pada waktu Yesus naik ke surga, lalu apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan, diturunkan, supaya setiap orang Kristen itu mampu menghadapi kondisi yang sulit, mampu menghadapi kondisi yang sukar, mampu menghadapi kelemahan, menghadapi kekurangan. Maka mintalah kepada Roh Kudus supaya kita senantiasa dipimpin, diatur, yaitu melalui persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini adalah sebuah proses, yaitu segala keinginan kita dan cita-cita kita yang tidak sesuai, yang tidak sinkron dengan kehendak Bapa, mulailah lepaskan Bapak Ibu. Sebab itu hanya akan menjadi ikatan dan kita tidak akan pernah mengalami bagaimana melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya yang berani melakukan hal ini akan menjadi orang-orang yang unggul di mata Allah. Suatu hari, bila orang percaya tersebut berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan anaknya, Bapa akan menemukan pribadi anaknya pada diri Anda dan pada saya. Sehingga kita semua di dalam kita akan mengalami kemuliaan selama-lamanya. Makanya ketika Tuhan berkata, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya bukan pada tempat, bukan pada apapun saudara, tetapi Tuhan menghendaki bahwa bagaimana kondisi hati kita, hidup kita dalam setiap aktivitas kita yang lebih penting, saudara, kita bisa terus menyembah Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan. Makanan adalah keperluan hidup kita, tetapi firman menjadi kebutuhan rohani kita yang harus kita penuhi, yang harus kita cukupi setiap hari. Karena firman ini akan mengubah kodrat hidup kita untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Nanti istri saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami
untuk kami terus belajar menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, belajar Engkau mengutamakan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup kami, bimbing kami, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk melakukan segala yang Kau kehendaki dalam setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Bapa, hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu, hidup kami semakin hari semakin menjadi berkat karena kasih dan kuasa-Mu yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan firman itu di dalam hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang melupakan, tetapi jadikan kami pendengar yang melakukan. Terima kasih Bapa dalam surga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur atas segala kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bu Lydia, Bu Pungki, silakan. Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Ya, sama-sama Bu. Ibadah pada pagi hari ini. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas pagi ini, di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu, kami boleh berdoa untuk orang-orang lain, untuk bangsa dan negara kami. Dapat kami serahkan semua anak-anak-Mu yang sudah terlibat pada pagi hari ini. Kiranya aktivitas kami sepanjang hari ini, Bapak, jangan Kau biarkan dengan pergumulan kami sendiri. Kiranya kehendak-Mu pada hari ini Engkau nyatakan kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis, dalam pelayanan kami, bahkan rumah tangga kami, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kesehatan kami Tuhan juga Engkau berikan kami tubuh yang sehat ya Bapa. Keluarga kami Tuhan berikan kepada kami keharmonisan di dalam rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, baik pada waktu berjalan kaki, berkendaraan, dijauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya memberkati kita semua pada saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin.